Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, dipilih Allah dan dijamin duduknya di Masjid Baitul Haq Jamaah Subuh Masjid Baitul Haq Ulu rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah atas nikmat yang dicurahkan untuk kita dan kita tidak akan pernah mampu menghitungnya. Rabbuna wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl surat ke-16 di ayat yang ke-18, wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Dan apabila engkau hendak menghitung nikmat dan rahmatku, tidak akan kalian mampu. Kita coba saja dari yang paling trendy saat ini dengan adanya pamannya COVID, namanya Omicron. Mungkin kalau bibinya tante Mikron mungkin namanya. Ini harga oksigen menjadi 30.000 per liter. Dan tubuh manusia satu hari butuh minimal 300 liter. Coba kita berhitung. 300 kali 30.000, 9 juta satu hari. Kalau dikalikan 30 hari satu bulan, 270 juta. Setahun kaget kita depannya punya 3 miliar 620 juta. Kalau misalnya jamaah Baitul Haq disuruh bayar sama Allah oksigen, mungkin semua akan melapor, ya Allah saya libur gak nafas begitu. Maka tidak ada lain buat kita kecuali bersyukur. Banyak bersyukur agar nikmat-nikmat ini ditambahkan sebagaimana janji Allah dalam surat Ibrahim surat ke-14 ayat yang ke-7, wa inna adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dan segenap keluarga kita di hadapan Allah dikategorikan hamba-hamba yang abad dan sakura. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah menginginkan kita mencontoh beliau, mengikuti beliau, meneladani beliau, agar kita mencapai derajat hamba yang muttaqin, husnul khotimah dan ahlul jannah. Amin. Saudara-saudaraku, momentum Ramadan adalah momentum yang paling tepat untuk berbuat kebaikan. Rabbuna wa ta'ala melalui Rasul kita tercinta dalam Sahih Muslim nomor hadis 1745, Rasul bersabda, kullu amalan ibnu adam hasanah asru amsalihah ila sab'amiyati fin. Setiap amal kebaikan, amal ibadah anak cucu Adam ini akan mendapat balasan 10 kali sampai 700. Maka kesempatan di bulan Ramadan. Namun demikian juga harus perhatikan bahwa tolong menolong itu hendaknya tolong menolong dalam kebaikan atau tolong menolong dalam hal yang meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah surat ke-5 di ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwani wattaqullaha innallaha sadidul iqab. Yang artinya tolong menolonglah kalian berbuat kebaikan dan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwa kepada Allah
Allah sungguh sangat berat siksanya. Tolong menolong, maka hendaknya tolong menolong dalam kebaikan. Nah sekarang ini banyak sekali tolong menolong untuk bagaimana menjatuhkan Islam banyak terjadi. Dan tolong menolong yang seperti ini adalah tolong menolong al-ismin wa udwani. Ini dalam dosa dan kemaksiatan. Saya ambil dari hadis Muslim, nomor hadis 1017. Rasul bersabda, "Wa man syara fil islami tasanatu sanatul kana alaihi wasbuha." Barang siapa yang memberikan petunjuk pada kejelekan, maka dia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut. Kemudian Rasul mengatakan, "Man amila biha man ya'da min adiri ayahuda akurihim sayyah." Namun apabila yang dia berikan adalah perbuatan-perbuatan jelek, kemudian orang yang mendapatkan petunjuk tadi melaksanakannya, maka orang itu pun mendapat dosa tanpa mengurangi dosa daripada orang yang melaksanakan petunjuknya. Masya Allah. Maka saudara-saudaraku, kesesatan, kejelekan ini rawan. Sebab iblis dan bala tentaranya nggak pernah tidur. Ya untung saja ini Ramadan. Ya, ini Ramadan. Ramadan Rasul bersabda, "Tuftahu fihi abwabul jannah wa yu'laku fi abwabul jahim wa tughlu fi sayatin." Dalam hadis An-Nasa'i nomor hadis 2079 diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di bulan Ramadan pintu surga dibuka lebar. Artinya rahmat ini benar-benar dicurahkan. Pintu neraka ditutup rapat. Bahkan siksa kubur saja dihentikan saking dahsyatnya bulan Ramadan. Karena pintu neraka ditutup, maka celah-celah kalian yang kubur pun juga tertutup. Wa tughlu fi sayatin, dan setan pun dibelenggu. Jadi kalau kita nggak puasa di bulan Ramadan, jangan sampai ngajak-ngajak yang lain. Mokel gitu. Nah, nanti kalau sudah ketemu kontennya lupa mokel, iya itu mau kena kudo setan. Kata setan, nek ngomong saya enak kan. Maka kalau kita sampai nggak puasa di bulan Ramadan, itu bukan urusan dengan setan sama sekali. Itu karena kita nggak mampu menjaga nafsu syahwat kita. Kita tidak mampu menjaga, berusaha untuk menahan tidak makan dan minum karena Allah. Maka saudara-saudaraku, Imam Nawawi rahimahullah juga mengatakan, sudah barang siapa yang memberi petunjuk kebaikan, maka orang yang mengikutinya itu akan mendapatkan kebaikan daripada petunjuk. Dan apabila petunjuk kebaikan tadi diikuti, maka orang yang memberikan petunjuk mendapatkan pahala tanpa mengurangi orang yang diberi petunjuk. Ternyata Imam Nawawi kemudian dalam sabda Rasulullah SAW selaras karena beliau mengambil dari bagaimana Rasul. Kemudian kalau kita ambil lagi dari Ibnu Qayyim rahimahullah, sama beliau mengatakan, namun beliau kebalikannya. Barang siapa memberikan petunjuk jelek, kemudian petunjuk jelek itu dilakukan orang, maka yang memberi petunjuk mendapat dosa sama dengan orang yang melakukan tanpa mengurangi orang yang melakukannya. Nah, oleh karena itu maka tolong menolong ini sangat luar biasa. Dan ini Allah perintahkan dalam surat 24, di surat 24 surat An-Nur di ayat 22, bagaimana ketika Abu Bakar As-Siddiq waktu itu begitu marah besar dengan Muawiyah karena sempat menimbulkan fitnah, mengatakan bahwa Aisyah ada selingkuh dengan ponakannya. Maka di surat 24 ayat 22 ini Allah sempat menegur Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk tetap senantiasa memberikan pertolongan. Wala yatalil ulul fadli minkum wa sa'ati ayatul qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibuna ayaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan, kelapangan di antara kamu bersumpah tidak akan memberi pertolongan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, orang-orang yang berhijrah di jalan Allah.
Dan hendaklah mereka senantiasa memaafkan, berlapang dada. Sampai Allah katakan dengan kalimat ayaghfirullahu lakum. Tidakkah kamu ini mendapatkan ampunan dariku? Wallahu ghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Penyayang. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan momentum terbaik di bulan Ramadan. Hendaklah tetap saling tolong-menolong dalam kebaikan. Dan jangan tolong-menolong dalam kemaksiatan. Karena memang cukup rawan sekarang ini. Kalau tolong-menolong dalam kejelekan di bulan Ramadan, itu murni bukan kinerja iblis dan bala tentaranya, tapi benar-benar dari nurani hatinya. Maka kalau sampai nanti di pertengahan jalan ada hal-hal yang seperti kemarin sebelum Ramadan begitu banyak keluar di media-media sosial yang mengancam mungkin Ramadan nggak akan berlangsung, ya, mungkin akan di lockdown dan sebagainya, itu mungkin masih kinerja iblis dan bala tentaranya. Tapi kalau sudah masuk Ramadan ada seperti itu, berarti kita akan bisa tahu, oh itu memang orangnya seperti itu. Dan sekarang casing Islam itu banyak Pak, casing. Tapi dalamnya kafir, dalamnya munafik, ini sedang banyak. Dan terjadi juga contoh-contoh, saya tidak ingin mengungkapkannya. Ini bulan puasa, kita saling menjaga. Jenengan sudah mengerti yang saya maksud. Ya. Tolong menolong dalam kejelekan ini sekarang sedang banyak terjadi. Ya. Di negeri ini, tolong menolong, saling bantu-membantu, tapi dalam hal-hal yang menjauhkan akidah, menjauhkan dari kaidah syar'i, banyak sekali. Ya. Gak usah diungkapkan, nanti malah jadi hibah sayang puasanya. Karena Rasul mengatakan as-samu wa ta'mutu ma'qala Muhammadin ilal bil-gibah. Dalam hadis Ad-Darimi nomor 1016, maka puasa itu tameng yang luar biasa. Maka jangan sampai tameng-tameng ini itu lubang karena gibah. Dan gibah ini juga termasuk ini bisa jadi tolong-menolong dalam kejelekan. Makanya jangan gampang menyebarkan berita yang kita terima. Karena gibah sekarang nggak cuma lewat sini Pak, lewat jempol. Ini nanti dapat terima, dikirim lagi. Ini nyambung Pak, ini nyambung ini termasuk tolong-menolong dalam kejelekan. Hati-hati. Kemudian menyewakan tempat, meminjamkan tempat atau menyewakan tempat. Kalau kita benar-benar tahu sebelum menyewakan kita nggak tahu Pak, kita sewakan. Ternyata ini sudah dulu kontrak. Ini saya ambilkan dari punya An-Nasai dan Ibnu Majah. Ketika tanah itu disewa, pada saat belum menyewa, kita nggak tahu untuk apa. Tapi ternyata setelah disewa, na'udzubillah min dzalik, tempat kita, milik kita yang disewa tadi untuk maksiat, maka tidak ada kata kontrak Pak. Jangan takut dengan kontrak, takutlah dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutlah dengan hukum Allah, jangan pernah takut dengan kontrak. Maka hentikan, segera dihentikan. Sebab tegas kalimat Allah mengatakan bahwa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolong kamu dalam kebaikan, dalam kebijakan. Tapi apa? Jangan wa ta'awanu 'alal ismi wal udwani. Jangan tolong-menolong dengan kemaksiatan dan dosa. Contoh lagi Pak yang membahayakan. Kita pedagang membuat entah itu makanan atau barang, tiba-tiba ada pesanan Pak, pesanan dari agama lain, ya. Terus datang ke tempat kita, sebaik-baik orang mukmin, ya, fakhurul mukmin, fa'anul asalul iman, sebab iman itu hada salah suman kuna fiha, karena iman itu ada 3 kata Rasulullah, biqauli diucapkan, biqaulihi diyakini, kemudian bi'amalihi diamalkan. Kalau datang orang Pak, dari kasus kita tolong menolong dalam kejelekan dan keburukan, datang kepada itu terus pesan, tolong buatkan saya begini-begini, dan itu isinya syiar agama yang mohon maaf, agama itu di sisi Allah ya. Kalau kita lihat dalam Ali Imran ayat 24, dalika bi anahum qalulan tamassanun nar ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim makan yaftarun. Ini firman Allah ya. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan disentuh oleh api neraka, orang kafir.
Allah katakan mereka terperdaya dengan agama yang selalu mereka ada-adakan sendiri. Ini kalimat Allah ini. Dari Ali Imran 24. Terus orang-orang yang mengatakan itu tadi datang ke tempat kita, pesan sesuatu, barang, dan itu bentuknya syiar-syiar. Maka sebagai orang Islam, Rasul katakan lagi, haddatul iman hadas salah suman fiha. Orang Islam itu kalau beriman harus punya 3 hal. Biqauli diucapkan. Biqalbihi diyakini, biamalihi diamalkan. Maka sebaik-baik seorang mukmin kalau dapat pesan seperti itu menolak dengan kelembutan. Fabima rahmatin minnalahul lintalahum. Allah ajarkan di dalam Ali Imran 159. Tolak dengan kelembutan. Mohon maaf. Kami sedang penuh order. Gak mampu. Loh, saya bayar double. Saya bilang, jangan pernah berpikir dibayar double dan jangan pernah berpikir, oh saya cuma mengerjakan, tidak ikut siar. Tidak bisa, mohon maaf. Ini bahasanya Surabaya, pret. Tidak bisa, antum kena ini. Antum kena wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kena ayat ini. Maka sebaik-baiknya ditolak dengan kelembutan, mengatakan bahwa kami sedang banyak pekerjaan. Coba cari tempat yang lain. Ini kalau mau menjaga hati. Tapi kalau berani mengucapkan tegas, mohon maaf, kami orang Muslim, saya Muslim, dan saya diperintahkan Allah untuk tidak ikut serta. Kalau berani begitu, wah mantap itu. Itu berarti antum melaksanakan surat 2 Al-Baqarah ayat 42. Wala talbisul haqqa bil batili wa ta'tumunal haqqa wa antum ta'lamun. Jangan engkau menyembunyikan kebaikan. Jangan mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Dan jangan menyembunyikan kebenaran apalagi kamu mengetahui. Jadi kalau lebih berani lagi, lebih keren lagi. Mohon maaf Pak, kami Muslim, karyawan saya Muslim semua, kami tidak menerima pekerjaan itu. Itu tidak cuma mantap Pak, itu mantap. Itu baru yang Rasul bilang, iman itu diucapkan, diyakini, diamalkan. Jadi mengamalkannya pun juga nggak dengan kemunafikan. Dan jangan pakai dalil-dalil yang memberikan pertolongan. Oh enggak apa-apa, yang penting kan bukan niatnya jenengan. Yang penting jenengan tidak datang ke tempat ini. Pak, saya punya ini. Nih, mumpung hari raya Bapak, tak diskon buat kan. Yang penting jenengan tidak. Tetap kena. Maka sebaik-baik seorang Muslim pegang surat 5 ayat 2. Dan jangan pernah tolong-menolong dalam perbuatan keji, maksiat, dosa. Apalagi sampai perbuatan yang keji terhadap Allah. Apalagi sampai yang keji terhadap Allah. Allah berikan ancaman tegas di surat An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman adzima. Maka Allah mengatakan Allah tidak akan mengampuni dosa urusan syirik musyrik. Allah mengampuni semua dosa bagi siapa yang dikehendaki, kecuali itu. Dan syirik musyrik pada Allah itu dosa yang paling besar. Termasuk membuatkan merchandise terus apa? Ya segala macam bentuk lah, patung-patung apa ya. Yang ini seni Pak. Buka di pasar seni ya. Orang Muslim jualan. Orang Muslim jualan di pasar seni, tempat objek wisata. Jualan benda-benda yang itu jelas-jelas Allah tadi paling benci bisa. Dan kita sampai menjualnya, kita kena. Muslim 1017 tadi. Maka waman ahdahu amalu faqul fadahu amalu. Siapa yang melakukan itu dari dia pun termasuk. Nanti orang yang memakainya berdosa, antum pun berdosa tanpa mengurangi dosa yang memakai. Maka saudara-saudaraku, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita petunjuk, hidayah, inayah, rahmatnya. Makanya rajin-rajin di dalam bulan Ramadan ini dengan 4 hal. Yang pertama, kata Rasul, puasa otomatis. Karena apa? Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikumus siyamahu.
Di bulan Ramadan ini yang penuh berkah dan rahmat, Allah wajibkan kalian puasa. Dalilnya nyata, jelas, ayatnya terkenal, semua hafal luar kepala. Saking seringnya di luar kepala sampai lupa. Itu Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kedua, saya ambil dari hadis Bukhari nomor hadis 36. Ini tolong kebaikan ini. Apa kata Rasul? Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan salat malam dan ditambah di Sahih Muslim 17:18. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasul mengatakan afdolu saumi ba'da Ramadan saumil sahurul muharram wa afdolu salatu ba'da salat fardu salatul lail. Afdolnya salat setelah salat fardu itu salat malam. Bulan Ramadan ini ada salat malam yang tidak dimiliki di bulan lain. Gak bisa dipindah. Gak bisa kita besok bulan Syawal, ya Allah, saya kemarin Ramadan repot, ini sekarang saya tarawih sendiri, diguyu malaikat. Gak bisa dipindah. Tarawih salatul lail, tahajud salatul lail. Jadi jangan pernah mengatakan, nah ini termasuk ini tolong dalam keburukan kejelekan. Jangan pernah mengatakan kalau sudah tarawih tidak ada tahajud. Itu orang belembes, orang malas. Rasul tidak pernah mengatakan kalau sudah tarawih tidak ada salat tahajud. Yang Rasul katakan dalam hadis Ad-Darimi nomor hadis 1016 itu Rasul mengatakan la witroni fi lailatin. Diriwayatkan Anas bin Malik, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi jangan pernah mengatakan kalau sudah tarawih nggak ada tahajud. Tidak pernah Rasul mengatakan itu. Yang Rasul katakan la witroni fi lailatin, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Maka kalau panjenengan sholat tarawih itu sholatul lail, tahajud itu sholatul lail, witir itu sholatul lail, dirikan semuanya. Tapi tidak ada 2 witir. Kalau sudah ikut witir sama Ustadz Mul di sini sebagai imam, nanti tahajud bangun nggak usah witir lagi, atau nggak usah ikut kamera. Ternyata malah gak tahu sampai subuh, gak witir. Nah saudaraku, maka jangan pernah mengatakan atau membuat sesuatu kejelekan yang nanti itu dilakukan orang, antum kena. Tanpa mengurangi dosa orang, antum juga berusaha yang sama. Jadi tidak ada kalimat kalau sudah tarawih gak ada tahajud, tidak ada. Yang Rasul katakan la witroni fi lailatin, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Yang ketiga, Rasul katakan utlu yaminal kitabillah. Berinteraksilah selama Ramadan dengan Al-Quran. Ini sebenarnya kita sudah berinteraksi dengan Quran, karena kita bahas Quran semua. Kita sudah mentadaburi, berarti antum sudah dapat amalan tadabur Quran di bulan Ramadan dengan menghadiri seperti ini. Maka penuhilah masjid-masjid, penuhilah majelis-majelis subuh, majelis-majelis tarawih yang dimana masjidnya mengundang penceramah, penuhi. Antum masuk dalam kategori utlu yaminal kitabillahi, berarti ikut mentadaburi Quran. Yang terakhir, yang keempat, perbanyak infak sedekah. Karena Rasul katakan kullu amalan ibnu adam hasanah asru amsalihah ila sab'amiyat difin. Karena 1 kali amal kebaikan anak cucu Adam di bulan Ramadan ini Allah siapkan 10 sampai 700. Dan Allah janjikan di surat Al-Hadid surat 57 ayat 18, innal musaddiqina wa musaddiqati akhudhu qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Maka laki-laki perempuan yang bersedekah meminjamkan dengan pinjaman yang baik, Allah tukar di dunia berlipat-lipat dan masih dijamin surga. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua yang hadir dan keluarga kita umur yang berkah, amin. Kesehatan yang berkah, amin. Rizki berkah halal thayyibah. Dipertemukan kita nanti di bulan Fitri dan dipertemukan lagi kita insyaallah di bulan Ramadan mendatang, amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan bisa berikan manfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Aku lupa lihada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.